Oke cuy, selamat datang lagi di channel gue. Jadi video kali ini gue bakal mau review ini mobil yang baru aja gue beli. Sebenarnya 2 minggu yang lalu ya gue beli. Tetapnya 0,5 aja biar lebih mantap. Jadi ini adalah Innova Reborn tahun 2019. Kita lihat dulu nih dari dalamnya nih, kita lihat. Sini tuh interiornya udah rapih karena baru gue salon sekitar 2 hari yang lalu ya. Tadinya ini kotor banget. Nah, di Reborn ini tipe G ya. Jadi dia masih begini, modelnya kayak kompor. Terus di atasnya di sini ada lampu. Nah, ini lampu. Ini juga. Dan di sini tempat kacamata cuy. Wah, mantap. Nah, nanti gue sambil jalan juga gue review nih. Gue pakai kamera ini nih, Hero 12. Kita prepare dulu coba kameranya. Wah, mantep coy kamera gue coy sekarang. Ini bagian setirnya ya. Ini bagian setirnya ya, ini standar karena tipe G ya, tipe rendah ya. Jadi kanannya begini doang gitu. Coba kita lihat ke. Nah, ini dia bagian belakangnya ya coy. Di sini AC-nya udah double blower. Bahkan sampai belakang udah ada AC-nya. Ini joknya nih udah gua salon kemarin jadi mulus. Nah, ini untuk bagian jok belakangnya ya. Ini lagi sebelahnya gua sampingin, gua naikin. Jadi dia modelnya naik gitu kalau nggak ditekuk ke depan ya. Biasanya mobil itu ke depan, ini ke samping. Jadi kalau mau bagasi lebih luas, kalian tekuk dua-duanya gitu. Oke, kita lanjut aja pas di supir ya, pas di bangku supir. Oke cuy, ini gue udah di bangku supir ya. Kita bawa jalan aja mobil ini ya kan. Oke, jadi ini gue jelasin dulu ya, tadi kan kurang jelas ya. Ini tuh mobil Innova Reborn diesel tahun 2019. Tipenya tipe G. Jadi tipenya tipe G. Jadi kan kalau kalian tahu Innova itu kan ada tipe G, tipe V sama Venturer ya. Yang tipe G paling rendah lah bisa dibilang. Nah, kenapa gue bisa beli mobil ini? Sebenarnya yang beli bukan gue kan, bapak gue yang beli nih. Dan ini salah satu mobil impian gue cuy. Ya, salah satu mobil list impian gue gitu. Karena ini mobil yang gue lihat ya, ini mobil tuh bandel, terus mesinnya kan diesel ya. Ini BTW ini mobil diesel, jadi 2400 ya. Karena yang gue tahu dulu tuh bokap gue pernah bawa Panther Touring, itu enak banget. Kan diesel juga ya. Terus juga mobilnya kenceng, adem AC-nya kan, sama kayak gini. AC-nya adem, mobilnya cukup kencang, terus juga gede bodinya kan, melambangkan laki-laki banget lah pokoknya. Jadi akhirnya di 2 minggu yang lalu sih, gue beli mobil ini 2 minggu lalu. Kenapa baru gue review sekarang? Karena mobilnya tuh pas gue beli 2 minggu lalu, kondisinya bisa dibilang apa ya, minus pemakaian lah cuy. Bemper ada penyok, bemper depan belakang ada penyok, terus juga interiornya jelek banget cuy. Interior maksudnya kotor, kayak bekas-bekas makanan gitu, kayak bercak-bercak minyak banyak banget di mana-mana. Nah, baru bisa gue rapihin. Nah, 2 minggu ini baru selesai nih. Nah, ini gue bakal review nih, sekalian gue ngetes kamera baru gue ya kan. Gue pakai Hero 12 nih cuy, mantep banget ya kan. Nah, untuk mobil ini first impression gue ya, naik mobil ini tuh pertama, mobil ini tuh gede dimensinya. Kan gue biasa pakai Chevrolet Avanza gitu, Expander yang gue pakai di rumah kan. Gue naik mobil ini nih, menurut gue mobil paling besar di rumah gue sih, dibanding mobil-mobil yang tadi gue sebutin gitu. Bentar ya, gue agak kanan dulu nih. Nah, pertama tuh first impression gue tuh nih, mobil gede banget ya kan. Terus juga ya namanya biasa pakai mobil bensin ya, pas berubah ke diesel tuh kayak mesinnya kan agak-agak gimana gitu kan, mesinnya agak-agak kasar-kasar gimana gitu. Cuman ya emang begitu kan mesin diesel ya. Mungkin kalau belum biasa kan mungkin terganggu. Walaupun dalam kabin tuh nggak terlalu kedengeran ya mesinnya. Terus juga di mobil ini yang gue suka ya, dia tuh ada beberapa mode. Jadi ada mode biasa, ada mode eco, dan power mode. Nah, gue tuh pernah nyobain eco mode sama mode biasa doang. Gue belum pernah nyoba power mode. Karena apa ya, di jalan rumah gue kan nggak bisa kenceng lah bro, masih apa ya, namanya perumahan kan. Dan mobil ini tuh belum pernah gue bawa jauh. Palingnya gue bawa Jakarta tuh sendiri. Emang nggak mungkin kan gue pakai power mode di Jakarta gitu. Oke, mantap. Terus
yang buat gue milih mobil Innova ini adalah ini tuh mobilnya keluarga banget ya. Gede, terus bagasinya luas, habis itu AC-nya dingin sampai 3 baris ada AC-nya cuy, jadi nggak bakal kepanasan. Bahkan AC depan yang dinyalain aja tuh udah dingin banget bro. Itu aja apa ya, kondisi panas aja dingin, gimana hujan itu bisa, gue yakin bisa berembun kayak bawa kulkas coy. Terus juga mobil ini tenaganya oke coy, karena kan ya biasa gue bawa mobil kan 1500 cc ya, mobil ini kan 2400, jadi otomatis ya lebih besar tenaganya gitu. Cuman ya kalau menurut gue stop and go tetap enakan mobil bensin dibanding mobil diesel. Masa mobil diesel yang ini, yang Innova ini lebih enak, dia tuh stop and go tuh lebih enak pakai mobil bensin. Apa ya, nggak nge-lag gitu lah ibaratnya, digas langsung jalan gitu. Cuman kalau emang buat jalan jarak jauh, terus juga buat bawa muatan-muatan banyak ya Innova bro, pilihan yang tepat. Bahkan kalau di Medan-Medan kan mobil ini sering dipakai travel ya, karena emang mobilnya itu bandel cuy pasti. Mungkin kedepannya nih ya, gue bakal ada project-project kecil-kecilan lah di mobil ini. Karena insya Allah mobil ini nih nggak bakal, insya Allah nggak bakal dijual lah. Ini bakal dipakai selamanya gitu. Nah mobil ini mobil enak cuy. Terus juga gue dapat harga-harga spesial yang mungkin dijual ini cuy. Ya doain aja semoga rezeki keluarga gue lancar terus ya, biar mobilnya tetap nggak ada yang dijual, bahkan kalau bisa nambah ya, mobilnya mantap tuh. Ini gue sekalian mau jalan balik ya gitu cuy, mantap. Ini gue pakai topi karena gue takut gerimis, tadi tuh gerimis nih cuacanya, cuman sekarang udah cerah lagi ya. Gue pengen pakai kacamatanya dah, pakai kacamata biar kayak mafia gue. Ntar coy, gue pakai kacamata dulu. Wait. Anjay. Oke. Menurut kalian nih, mobil ini enaknya diapain nih? Gue sih rencana ya, gue pengen ganti yang paling ini aja ya, yang paling kelihatan ya. Gue paling ganti velg ring 17, karena ini kan standar ring 16 ya. Habis itu di remap mobilnya, gimana? Tapi kalau bisa sih gue nggak pengen bikin cumi-cumi ya, karena bikin cumi-cumi kan mengganggu ya. Ya semi smokeless lah, jadi cuminya tuh keluar kalau digaspol aja gitu nanti. Cuman nih gue masih ngumpulin uangnya ya, karena project mobil ini nggak murah coy. Kayak cuman remap aja tuh 22,5 juta ya kan. Jadi gue sabar-sabar menabung. Terus juga gue pengen nambahin turbo timer, atau gue nambahin cruise control, banyak lah. Terus pedal shift juga bisa ditambahin di mobil ini sebenarnya. Jadi kalau kalian tahu Innova tuh untuk ganti gigi manualnya, mode manualnya itu nggak bisa pedal shift, belum tersedia. Bisanya lewat ini nih, persneling sini. Jadi nggak lewat pedal shift. Tapi bisa ditambahin, mungkin pakai pedal shift punya Fortuner kali ya, gue juga kurang tahu ya. Gue pernah lihat tuh di YouTube ada, jadi nambahin pedal shift pakai punyanya Fortuner kayaknya ya. Tapi bisa masuk ke Innova sih. Nah baru tuh, jadi pedal shift ini nyatu, dicolokin ke ECU. Jadi kita bongkar setir dulu, ribet sih, tapi keren coy kalau udah ada pedal shift kan, mantep ya. Kayak mobil-mobil sedan jadinya. Oke cuy, jadi untuk review singkat mobil Innova Ribbon diesel tahun 2019 nya mungkin segitu aja cuy. Jangan lupa kalian subscribe channel gua ya, nanti karena gua akan banyak konten-konten dengan mobil Innova ini. Ya pokoknya kalian subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik. Ya gua nggak tahu sih menarik atau enggak, yang pasti gua bakal bikin konten tentang Innova ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys, see you.